wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep sistem pendidikan. Perkenalkan, nama saya Novika Rahmadani, NIM 2130108065. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan NIM 2130108063. Perkenalkan, nama saya Nur Aina, NIM 2130108067. Baiklah, kami akan menjelaskan yaitu konsep sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Sistem pendidikan terdiri dari beberapa komponen, terdiri dari input, proses, output, environmental, dan outcomes. Pertama yaitu input dalam sistem pendidikan. Input adalah masukan yang akan diproses dalam sebuah sistem sehingga menghasilkan output dan outcomes nantinya. Input pada sistem pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu raw input atau input mentah, yaitu selanjutnya instrumental input, input alat, dan environmental input, yaitu input lingkungan. Input pokok dalam sistem pendidikan adalah yang pertama, dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah nilai-nilai yang berdasarkan penyelenggaraan pendidikan di suatu tempat. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu proses pendidikan. Proses pendidikan adalah kegiatan komponen pendidikan oleh pendidik yang terarah mencapai tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan mengarah pada kedua hal, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaan. Komponen-komponen yang saling berkesinambungan dalam proses pendidikan adalah yang pertama yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyai suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan materi pengajaran, tetapi membentuk kepribadian peserta didik. Hal itu masih sangat jarang karena kebanyakan pendidik masih tak acuh kepada peserta didik dan hanya beranggapan bahwa yang penting sudah mengajar. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai peneman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang pertama yaitu kurikulum disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang kedua yaitu isi kurikulum mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat digunakan anak dalam pengalamannya sekarang dan berguna untuk menghadapi kebutuhan pada masa yang akan datang. Anak didorong untuk belajar sendiri dan tidak hanya menerima pasif dari guru. Materi harus mengikuti minat, keinginan anak sesuai dengan perkembangan dan bukan menuntut keputusan dewasa tentang minat mereka. Dan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam memudahkan penyampaian materi. Masalah utama dalam sarana dan prasarana adalah pengadaan yang tidak merata sehingga tidak semua peserta didik dapat dengan mudah menerima penyampaian materi dengan sama di Indonesia. Dan yang keempat yaitu administrasi. Administrasi pendidikan adalah kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan penanggung-jawaban danaan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan administrasi pembiayaan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. Dan yang kelima yaitu adalah anggaran. Anggaran adalah biaya yang dipersiapkan
disiapkan dalam suatu rencana terperinci. Anggaran adalah rencana yang disusun secara terorganisasi untuk menerima dan mengeluarkan dana dalam suatu periode tertentu. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu 3. Lingkungan pada sistem pendidikan. Proses pendidikan selalu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik lingkungan itu menunjang maupun menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Lingkungan dipengaruhi proses pendidikan tersebut yaitu pertama lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan, 3 lingkungan masyarakat, 4 lingkungan keagamaan. Lingkungan keagamaan adalah nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. 5 lingkungan sosial budaya, yaitu nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. 6 lingkungan alam, baik keadaan iklim maupun geografisnya. 7 lingkungan ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang ada di sekitar lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar. 8 lingkungan politik, yaitu keadaan politik yang terjadi pada daerah di mana lembaga pendidikan tersebut berdiri dan melaksanakan pendidikan. 9 lingkungan keamanan, baik keamanan di sekitar lembaga pendidikan maupun di luar pendidikan. 4 output pada sistem pendidikan. Output adalah hasil keluaran dari proses yang terjadi dalam sistem pendidikan. Output pada sistem pendidikan ada 2. Yang pertama, lulus pendidikan. Yang kedua, putus sekolah. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.